Alhamdulillah Pak Jokowi melihatku. Terus kemudian diunduh Anda untuk dilaporkan ke Bapak Jokowi gitu. Oh, dengan senang hati saya. Setelah saya lihat kontennya Bapak, ternyata Bapak ASN ya. Seorang pegawai kan yang mendukung Jokowi kan atas arahan Bapak Jokowi, arahan Bapak Listio Sigit kan. Ini konten komennya di konten saya sindir yang namanya Bapak Listio Sigit sekarang ini lempem, ya kan? Betul kan? Nah, ini salah satu. Indonesia dibungkam dengan ancaman. Dikit-dikit ngancam. Sampaikan itu sama Bapak Jokowi. Bawa ini video ke Bapak Jokowi, Bapak Listio Sigit. Indonesia harus dibungkam dengan ancaman. Dikit-dikit lapor. Ini model Orde Baru jilid kedua, bro. Ya, ini bukan zaman Soeharto lagi. Kalau ada orang bicara bangkai-bangkai manusia ada terlempar semua ke hutan-hutan. Ingat itu kasus-kasus Talang Sari, kasus Simpang Aceh. Ya, ingat, ini model-model orang-orang keturunannya ini yang begini, Pak. Indonesia harus diancam terus, dibungkam dengan ancaman terus. Ya, saya lihat itu konten-kontennya Bapak itu. Bapak itu seorang pegawai. Kenapa? Saya benar adanya ngomong, Kapolri kok lempam, diam, 1000 bahasa saat ini. Nyata-nyata di situ ada Kapolri Listio Sigit bicara, cari pemimpin itu yang bisa meneruskan estafet seorang penguasa, seorang pemimpin. Artinya cari pemimpin itu anaknya yang bisa melanjutkan estafetnya Bapak Jokowi. Biar keenakan ini anggota-anggota Polri yang udah disetting semua. Aku udah bilang ya Bapak ya, kalau Bapak Jokowi tidak bisa memanipulasi yang namanya data ASN, Polri, TNI, perangkat desa, dia akan memainkan server KPU. Simak itu di YouTube saya, di channel yang namanya Dagelan Politik, ya. Itu nyata jauh. Masih bulan 12 saya udah bilang. Ya. 2023. Paham? Masih tahun 2023 bulan 12 itu video saya udah saya ulas. Karena apa? Jika Bapak Jokowi tidak bisa memanipulasi data Polri, ketahuan, TNI, ketahuan, ASN, perangkat desa, kepala desa, semua itu sebelumnya udah dinaikkan semua gaji-gaji kalian ini Bapak ya. Ya, maka Bapak Jokowi akan berperan melalui KPU. Toh 1000% toh nyata omongan saya. Saya itu bicara dari bulan 12 lalu. Ya, dari bulan 12 lalu tahun 2023. Saya udah bicara. Kenapa Bapak Listio Sigit diam 1000 bahasa? Toh ternyata benar toh dia mengaku sendiri cari yang namanya pemimpin yang bisa melanjutkan estafetnya Bapak Jokowi. Kenapa? Lah, sampaikan aja nih Bapak ya, Bapak, sampaikan video saya ini, silakan diunduh. Bawa ke Bapak Jokowi keterangan saya ini. Toh nyata-nyata sidang di MK sekarang ini bagaimana? Caruk maruknya. Masa kita dibullying sama Bapak Jokowi seluruh Indonesia ini? Ya, dimainkan begitu, tidak boleh bicara. Harus dibungkam dengan ancaman. Ya Pak. Anda masih sehat? Masih ingin bernegara? Indonesia harus di KKN lagi seperti dulu. Bapak ini seorang pejabat, sah nggak itu ijazahnya? Seorang pejabat kok mencontohkan pembicaraannya seperti ini. WK harus disampaikan dengan Bapak Jokowi. Silakan bawa aja video saya ini tentang kritik saya mengenai Listio Sigit yang mengarahkan cari pemimpin untuk meneruskan estafetnya Bapak Jokowi itu. Ya, sampaikan ini, nggak apa-apa.
Sampaikan. Saya tidak akan pernah kendor sedikit pun. Sampaikan, Pak. Negara ini jangan dibungkam dengan ancaman. Paham? Semua konten Anda itu udah saya simak, sudah saya lihat. Udah saya periksa tuh, ya. Anda itu seorang pegawai apa ini? Kejaksaan kah? Perangkat desa kah? Bupati kah? Contohkanlah pembelaan buat rakyat. Kenapa harus membungkam rakyat dengan sebuah ancaman? Salam waras saja, Pak. Ya, salam waras. Silakan unduh, bawa ini ke Bapak Jokowi, ya. Salam buat negara ini. Ya, Gibran itu menanggapi soal usulan Jokowi dihadirkan pada sidang sengketa Pilpres. Jadi Jokowi pun akan dihadirkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi ini. Dan bagaimana respon dari Gibran ini dia teman-teman. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan terkait tim hukum Ganjar Mahfud yang mengatakan akan ideal jika Presiden Jokowi harus datang memberikan kesaksian, ya hadir di dalam sidang yang akan diadakan dalam beberapa bulan ke depan, ya dalam beberapa waktu ke depan. Ya hari Jumat ini ada para menteri ya, menteri-menteri dulu akan memberikan saksi dan atau keterangan terkait dengan gugatan ya terhadap Pilpres ini. Oke, Gibran dia tidak memberikan pernyataan lebih lanjut soal itu. Gibran hanya mengatakan bahwa 4 menteri yang dipanggil di Mahkamah Konstitusi dan akan memenuhi panggilan ya. 4 menteri yang pasti akan datang teman-teman dan akan memenuhi panggilan ya. Kemudian Gibran sebelumnya juga memberikan tanggapan terkait dengan panggilan MK terhadap 4 menteri Joko Widodo ya. Ketika itu dia mengatakan nanti terus digugat ya sampai menang gitu ya. Jadi pernyataan yang kontroversi kemarin juga sempat viral dari apa yang disampaikan oleh Gibran ini ya. Nah teman-teman tentu apakah nanti Presiden akan datang ya ketika dipanggil ya pastilah tidak mungkin. Dia mengatakan untuk mengikuti saja proses persidangan yang sedang berjalan, dijalani aja prosesnya ya. Ucap Gibran singkat saat ditemui awak media setibanya di Balai Kota Solo. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengatakan pihaknya menghormati proses persidangan yang berjalan tersebut. Kita menghormati proses yang berjalan ya. Pemanggilan 4 Menteri Jokowi itu termasuk Airlangga Hartarto yang menjadi bagian dari tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Menangkap itu, Gibran juga mengiyakan pemanggilan termasuk Pak Airlangga yang jadi bagian tim pemenangan Prabowo Gibran. Nah, ini dia teman-teman yang mendesak Jokowi dihadirkan juga, yaitu koalisi sipil desak MK agar Jokowi dapat dihadirkan dalam sidang PHPU Pilpres 2024. Apakah memungkinkan seperti apa? Dan kita akan lihat ya. Oke. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Anti Korupsi mendesak Mahkamah Konstitusi atau MK
agar Presiden Jokowi turut dihadirkan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024. Melalui surat terbuka yang dilayangkan pada hari ini, Kamis 4 April 2024, Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa Presiden Jokowi berperan dalam mempengaruhi jalannya pemilu, ya, termasuk turut andil dalam pencalonan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Lantas seperti apa nanti teman-teman? Ya, kita akan saksikan ke depan bagaimana proses ini akan berlangsung ya. Ya, melalui surat terbuka yang dilayangkan pada hari ini Kamis 4 April 2024, Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa Jokowi perlu untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan sengketa Pilpres ini. Menurut Usman, Presiden Jokowi juga perlu memberikan keterangan atas adanya indikasi politisasi bantuan sosial atau bansos oleh Presiden dan juga jajaran menterinya yang digunakan sebagai alat kampanye pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dalam surat terbuka juga tertulis permasalahan krusial lainnya dalam sengketa pemilu tahun ini adalah adanya mobilisasi aparatur sipil negara atau ASN hingga perangkat desa, bahkan diwarnai ketidaknetralan PJ kepala daerah serta ketidaknetralan aparat Polri dan TNI. Mereka menilai hal tersebut yang membuat perolehan suara Prabowo Gibran melesat tinggi secara tidak semestinya. Melalui Undang-Undang 1945 Pasal 17 menyatakan satu presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, dua menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden, yang ketiga menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. Selain itu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menegaskan kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Ya. Berdasarkan belait tersebut, menurut mereka tidak ada kerja para menteri yang tidak diketahui oleh presiden. Apalagi terdapat menteri-menteri yang tidak bekerja sesuai nomenklaturnya seperti dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam penyaluran bantuan sosial. Demikian salah satu bunyi potongan surat terbuka tersebut. Oleh karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil menilai kehadiran Presiden Jokowi dalam sidang MK diperlukan untuk memberikan hak membela diri agar keadilan dapat terungkap. Sikap-sikap Presiden yang tidak semestinya dalam mempengaruhi proses pemilu sedemikian rupa telah memberi keuntungan elektoral bagi paslon 02, termasuk putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ya. Penyerahan surat terbuka ke MK pada hari ini diwakili oleh mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan Kabid Riset Advokasi Kebijakan Publik LBH PP Muhammadiyah, Gufroni. Mereka mewakili 6 individu lainnya seperti mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, pengajar hukum tata negara Ferry Amsari, dan lainnya. Turut andil pula 6 organisasi masyarakat seperti Gerakan Salam 4 Jari dan Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi. Oke. Baik, teman-teman, ini peristiwa yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan kita harapkan ada sebuah perbaikan ya. Bagaimana tanggapan teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini ya.